Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Fartcoin yang mana banyak banget dari kalian yang request lagi untuk minta update dan pembahasan seputar koin yang satu ini. Dan sepertinya kalau kita lihat ya dalam beberapa waktu ke belakang memang sebagian besar altcoin atau meme coin juga termasuk Fartcoin ini sepertinya terdampak nih dari akibat tensi geopolitik yang meningkat gitu ya di Timur Tengah. Yang mana kalau kita lihat datanya nih di Banter Bubble, teman-teman bisa lihat ini saya sortir dalam, weekly-nya atau dalam seminggu ke belakang lah ya. Kita bisa sama-sama lihat bahwasannya ya secara overall memang altcoin dan juga bahkan Bitcoin-nya juga sebenarnya cukup terkoreksi ya sebagai akibat dari geopolitical tension yang memang memanas gitu, teman-teman. Meskipun memang untuk Bitcoin-nya sendiri per video ini saya record udah lumayan rebound, mungkin ke sekitaran level $105.000 per koinnya dan memang udah mulai ada sedikit rebound dari beberapa altcoin juga. Tapi ya kita akan coba bahas nih untuk terkait Fartcoin-nya gitu, gimana potensinya dan kita juga bakalan bahas banyak ya seputar Fartcoin ini, mulai dari mungkin price action sampai ke beberapa data lainnya seputar koin yang satu ini. Tapi tentu seperti biasa, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan per video ini saya record di tanggal 24 Juni tahun 2025, kita udah mendekati akhir Juni nih teman-teman. Di mana di sini kalau kita cek dan kita sortir dari sektornya yaitu memes, di sini Fartcoin ya, ini menempati urutan ke-68 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan kalau kita sortir dari sektor meme, teman-teman bisa hitung sendiri lah ya, di sekitaran berapa untuk peringkatnya. Mungkin kalau kita coba sama-sama hitung, ini di sekitar peringkat ke-7 lah ya, kalau kita sortir dari sektor meme-nya gitu secara market cap-nya, dan tepat berada di antara SPX dan juga Dockwave atau WIF teman-teman. Dan di sini kalau kita coba cek by chart, nah di sini kita mampir ke chart-nya. Nah, untuk chart Fartcoin lebih kurang seperti ini, dan sebelum saya lupa, saya juga mau ingetin ke teman-teman semua atau saya, mau reminder aja ke teman-teman buat kalian yang mungkin belum tahu untuk gimana Bang untuk berita terkait geopolitical tension-nya, teman-teman boleh mampir aja ke video pembahasan Bitcoin saya dan makroekonomi yang juga baru-baru aja saya bahas di beberapa hari sebelumnya, teman-teman boleh mampir karena di situ saya jelasin secara lengkap dan mungkin ada update-update lagi terkait kondisi dan situasi global yang mungkin nanti bakalan coba saya update lagi gitu, kalau memang banyak teman-teman yang request atau banyak teman-teman yang tertarik ya. Tapi di sini kita kesampingkan itu terlebih dahulu, di mana kita akan lihat nih seputar Fartcoin terlebih dahulu ya. Di mana di sini kalau kita coba cek, terakhir kali saya bahas Fartcoin itu kalau nggak salah teman-teman kalian bisa cek sendiri itu di tanggal sekitaran 12 Juni ya. Ya kalau kita buy candle di sini teman-teman, yang mana pada saat itu di sini saya menggambar adanya suatu area support yang mana di sini sempat berperan jadi support ya teman-teman, dan ternyata memang sempat nih kalian bisa lihat di candle yang ini tanggal 13 ini tertahan teman-teman di area support ini, tapi selanjutnya dia breakdown ke bawah dan Fartcoin ini juga memang ya, ikutan nih atau juga pastinya ikut terdampak sebagai akibat dari tensi geopolitik yang juga memanas dan ya negara-negara di Timur Tengah memang sedang tidak terlalu baik sepertinya teman-teman untuk suasananya dan kondisi globalnya, dan maka dari itu ya tentu ketika memang adanya berkecamuk situasi-situasi yang seperti itu, maka aset-aset beresiko seperti cryptocurrency umumnya akan mengalami koreksi gitu ya teman-teman, karena uncertainty di market itu akan cenderung tinggi dan apalagi ya teman-teman harusnya tahu ada hubungannya dengan minyak dan lain-lain yang mana tentunya punya kecenderungan untuk menyebabkan inflasi ya yang juga meningkat gitu. Teman-teman boleh mampir ke video pembahasan saya yang sebelumnya karena di situ juga saya jelasin secara lengkap. Dan dari atas ke bawah ya kira-kira minusnya sekitar 30%-an untuk Fartcoin, meskipun memang kalau kita perhatikan di sini teman-teman kalian bisa lihat di ya beberapa hari ke belakang lah ya, at least di tanggal, sekitaran 22 dan 23 teman-teman, ini Fartcoin sempat rebound dan kalau kalian perhatikan, teman-teman boleh banget cek dan mampir ke video pembahasan Fartcoin saya juga yang sebelumnya. Di situ saya udah gambarin semua area ini dan jadi nggak ada satupun area yang saya tambahin teman-teman, cuman paling saya panjangin gini aja untuk, areanya cuman saya perpanjang seperti ini. Tapi so far nggak ada area baru yang saya tambahkan dan semuanya masih cukup valid teman-teman ya, di mana Fartcoin sempat turun dan ekornya ini hit di demand area-nya yang ada di sini, teman-teman. Saya udah gambar sejak lama dan teman-teman boleh cross check sendiri untuk supaya teman-teman bisa tahu juga dan bisa cross check sama-sama juga. Dan setelah itu Fartcoin ternyata berhasil, bertahan juga ketika dia rebound dan membentuk tail di sini, dia berhasil bertahan di range areanya yang di sini, yang mana ini adalah area minornya ya, atau kalau kita sebutnya di sini adalah area minor dari support-nya gitu, yang mana di sini jadi resistance sempat kemudian di sini jadi area minor untuk support-nya dan ternyata
by the time dia di breakdown ternyata dia cuma membentuk ekor and then dia recover dan rebound lagi dengan cukup proper teman-teman. Yang mana buat teman-teman yang mungkin notice juga untuk area ini, ya congratulations, harusnya kalian udah lumayan lah ya dari kenaikannya. Ya kalian bisa lihat sendiri sekitaran 20 hingga dekat-dekat 30%, lumayan banget memang untuk return-nya apabila memang teman-teman berhasil mendapatkan pergerakan yang ini. Tapi ya kesampingkan soal itu, di sini ada beberapa skenario atau potensi yang mungkin kita bisa lihat seputar Fartcoin ini yang memang mungkin banyak teman-teman yang lihat nih, "Wah Bang, kayaknya udah bearish nih Bang, udah turun cukup signifikan," gitu. Ya mungkin aja kita akan coba bahas beberapa skenario di Fartcoin ini. Tapi seperti biasa, tentunya ini based on opini dan sudut pandang saya. Maka dari itu bisa aja salah maupun keliru dan tentu sangat diharapkan kedewasaan dan kebijaksanaan teman-teman semua dalam menyerap informasi dan sangat diharapkan ya buat teman-teman itu melakukan yang namanya riset mandiri. Always do your own research teman-teman, karena tentunya portofolio kalian itu sepenuhnya adalah tanggung jawab kalian dan memang cuman kalian yang bisa manage dengan oke gitu teman-teman. Dan ya, di sini salah satu skenario yang setidaknya saya lihat dari Fartcoin ini, memang dalam beberapa waktu terakhir, Fartcoin ini, memberikan kita semacam indikasi ya, bisa aja loh Fartcoin ini kembali rebound. Dan kalau mengacu pada skenario bullish-nya, Fartcoin ini sebenarnya kan udah berhasil nih take over lagi untuk, area yang di sini temen, yang mana ini merupakan important areanya, meskipun memang ini tergolong area support minor, tapi ya cukup proper lah untuk Fartcoin bisa kembali, take over untuk area ini. Dan per kemarin juga kita dapat candle yang cukup bullish teman-teman, dan maka dari itu salah satu skenario bullish yang mungkin bisa terjadi sama Fartcoin, at least ya, ini ada potensi buat Fartcoin ini, bisa aja melanjutkan kenaikannya dan at least testing dulu deh di area resistance minornya yang sebelumnya sempat jadi super minor juga tapi udah di breakdown teman-teman. Ini adalah salah satu area atau salah satu target yang cukup realistis untuk Fartcoin, yang mana, bisa aja nih Fartcoin ini bergerak naik, ke area resistance-nya yang minor yang ada di sini teman-teman. At least untuk testing dulu dan mungkin nggak akan selancar ini ya. Bisa aja mungkin, ada pergejolakan dulu. Nah kayak gini teman-teman, lebih kurang mungkin aja ada beberapa gerakan sebelum memang dia testing di area resistance yang ada di sini. Mengingat kalau kita perhatikan teman-teman, sebenarnya dari segi stokastik RSI ya, ini juga saya cukup suka di mana Fartcoin udah turun cukup signifikan dan di sini dia mencapai oversold-nya, dan by the time dia sudah oversold, di sini dia mulai climbing up lagi gitu teman-teman, dan by the time ini bisa climbing up dan naik lagi, ya ada potensi ya untuk price action-nya atau harganya juga ikutan mengalami kenaikan. Lebih kurang seperti itu untuk skenario yang positif atau skenario bullish ya dari Fartcoin. Tapi tentu kita juga harus peka ya, dan kita juga harus, eee, melihat segala skenario atau melihat berbagai kondisi dan situasi yang mungkin terjadi, di mana kalau kita berkaca dari situasi global, ya meskipun sepertinya mulai ada gencatan senjata sementara teman-teman kalau misalkan saya baca-baca di berita terakhir, tapi ya kita nggak ada yang tahu kelanjutannya gimana. Tentu market masih, berada dalam uncertainty atau ketidakpastian yang cukup tinggi sebagai akibat dari konflik di Timur Tengah ini, dan maka dari itu apabila ternyata, hal-hal yang tidak kita inginkan mungkin terjadi, situasi global itu tentunya memburuk atau misalkan let's say dia tiba-tiba jadi memburuk gitu teman-teman, dan kemudian ya ternyata dari price action-nya juga mungkin ikutan terkoreksi atau ikutan terdampak gitu ya, let's say dia breakdown dari important areanya yang di sini, ya kita akan melihat mungkin ya Fartcoin bisa aja melanjutkan penurunannya dan bisa aja masuk ke skenario bearish-nya. Di mana skenario bearish dari Fartcoin ini bisa terjadi jika dia breakdown dari important area di sini dan testing lagi ya ke demand area atau demand zone-nya yang mana ada di sini teman-teman. Atau ini adalah area support major-nya dari Fartcoin, dan memang sebelumnya ketika Fartcoin ini berhasil breakout ya dari important area ini, yang mana pergerakan ada di sini, dia itu cuman sempat testing sekali, di mana ketika dia naik nih di sini, dia testing sekali baru melanjutkan kenaikannya teman-teman. Dan setelah itu kita belum pernah nih lihat lagi demand area ini itu disentuh kecuali yang di sini teman-teman, yang mana di sini sempat disentuh sekali ya karena memang ngekor atau membentuk tail and then dia berhasil rebound gitu. Tapi ya so far kita belum melihat lagi adanya disentuh yang gimana banget, tapi ya jika skenario bearish terjadi ya ada potensi ya untuk demand area ini kembali di-testing dan diuji kembali nih apakah memang bisa mempertahankan dari segi price action Fartcoin atau justru bakalan breakdown dan turun ke level-level harga yang selanjutnya. Dan oleh karena itu mungkin teman-teman bisa pantau nih important areanya yang ada di sini, karena sebenarnya Fartcoin kan memang masih bermain di antara supply area yang di sini dan juga demand area yang di sini teman-teman. Yang mana ini adalah dua important area yang cukup major ya buat Fartcoin gitu. Kemudian kalau kita cek dan lihat dari beberapa data seputar Fartcoin ini, di mana pertama-tama kalau kita lihat dari CoinGlass. Nah, di sini data dari CoinGlass menunjukkan kepada kita bahwasannya Fartcoin ini menjadi salah satu koin meme yang mana cukup besar ya untuk total value yang terlikuidasinya. Di mana dalam 24 jam terakhir setidaknya untuk per hari ini
Fartcoin ini ada sekitar 6,29 million of dollar yang terlikuidasi, yang mana justru ini didominasi oleh, short position, yang mana wajar aja karena memang Fartcoin dalam beberapa waktu terakhir ini kan candle-nya lagi mengalami penguatan ya, yang mana mungkin aja ada orang-orang yang short sell Fartcoin melihat kondisi yang seperti ini, tapi ternyata, Fartcoin berhasil rebound dan menyebabkan adanya likuidasi gitu atau angka-angka likuidasi di short position ini gitu ya. Dan di sini kita juga bisa lihat dalam beberapa waktu terakhir Fartcoin ini mengalami penguatan volume secara derivatif datanya sekitar 29,84% dan untuk open interest-nya menguat sekitar 1,14% teman-teman. Dan di sini kalau kita coba cek juga di bagian sini. Nah, by return ya kalau kita perhatikan teman-teman, meskipun memang ada rebound tapi ya kita nggak bisa bilang, return-nya Fartcoin di bulan ini cukup bagus karena memang so far dengan rebound yang ada Fartcoin masih minus sekitar 5,56% di bulan Juni ini. Dan ini udah mendekati akhir Juni teman-teman, lebih tepatnya di tanggal 24 Juni tahun 2025. Dan ya gimana menurut pendapat kalian gitu? Apakah mungkin menurut kalian Fartcoin dan berbagai altcoin lain ini bisa kembali bullish dan mencatatkan return yang cukup positif di bulan Juni ini? Atau justru kebanyakan altcoin termasuk Fartcoin ini menurut kalian bakalan closing dalam kondisi yang negatif gitu atau lebih bearish cara return-nya di bulan Juni ini untuk menutup kuartal 2 gitu teman-teman. Ya gimana menurut pendapat kalian boleh komen di kolom komentar di bawah gitu ya. Siapa tahu kita bisa diskusi bareng-bareng. Dan buat teman-teman jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, feel free kalian bisa request aja langsung di kolom komentar di bawah. Dan sesuai janji saya kalau banyak yang request kayak kemarin misalkan untuk bahas Bitcoin dan makroekonomi, kemudian di video kali ini untuk bahas Fartcoin, saya baca-baca juga banyak yang request. Dan ya seperti biasa kalau banyak yang request bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepat ya teman-teman. Dan maka dari itu boleh teman-teman komen aja di kolom komentar di bawah dan ya tentu sangat saya harapkan untuk, komentar yang berbobot dari teman-teman semuanya dan buat kalian yang mau request jangan malu-malu, boleh langsung request aja di kolom komen. Dan mungkin itu aja buat video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah support dan udah dukung saya juga sampai sejauh ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.